Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Peran tokoh ulama Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Latar belakangnya, penyebaran agama Islam di Jawa terjadi pada waktu Kerajaan Majapahit runtuh, disusul dengan berdirinya Kerajaan Demak. Era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya. Di kalangan penganut agama Islam tingkat atas, ada sekelompok tokoh pemuda agama dengan sebutan wali. Zaman itu pun dikenal sebagai zaman Kwalen. Para wali itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Wali Songo, yang merupakan kelanjutan konsep pantheon dewa Hindu yang jumlahnya juga 9 orang. Adapun 9 orang yang sebagai wali yang dikelompokkan sebagai pemangku kekuasaan pemerintah, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, kemudian Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati atau Sunan Syarif Hidayatullah. Maka dari itu, Wali Songo adalah salah satu dan dari sekian tokoh yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang sejak sampai saat ini bentuk dan perannya sudah terasa, mulai dari penyebaran dengan cara tradisi, kemudian masyarakat yang menerima dan menghadirkan Islam di dalam budaya itu sendiri. Sebagaimana tadi, manusia atau orang Jawa yang sebelumnya beragama selain Islam mampu dan mau memasuki agama Islam. Apa itu Wali Songo? Kata Wali Songo diartikan dengan wali atau orang yang menjadi wali Allah, menjadi perantara Allah, yang berjumlah 9. Songo atau Songo dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Namun demikian, terdapat beberapa penafsiran lain. Kata Songo merupakan perubahan dari kata Arab sana yang berarti terpuji, sehingga Wali Songo berarti wali yang terpuji. Penafsiran lain menjelaskan bahwa kata Songo diambil dari kata Sangha yang dalam agama Buddha berarti jamaah para biksu atau ulama, sehingga Wali Songo berarti perkumpulan para wali yang terhimpun dalam suatu lembaga dakwah. Pada intinya, Wali Songo adalah tokoh yang berjumlah 9 yang dijuluki sebagai wali dan berperan sebagai wali, sebagaimana jasa-jasanya yakni menyebarkan agama Islam, yang Masya Allah pasti amal jariahnya terus mengalir. Apa saja peran Wali Songo dalam berdakwah penyebaran agama Islam di tanah Jawa? Sedikitnya ada 3 peran Wali Songo dalam berdakwah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Yang pertama adalah peranan perdagangan dalam proses penyebaran Islam. Ketika itu Islam masuk di Indonesia dibawa pedagang dari Gujarat, India, Arab, dan Persia. Adapun kota pelabuhan dagang yang berperan besar di bidang penyebaran agama Islam di abad ke-16 adalah Malaka. Saat para pedagang muslim menunggu perubahan
perubahannya arah angin untuk menuju tempat tertentu dalam berlayar. Mereka memanfaatkan waktu luangnya untuk menyebarkan agama Islam kepada para pedagang dari daerah lain, termasuk pedagang Indonesia. Kemudian peranan perkawinan dalam proses penyebaran Islam. Perkawinan juga memegang penting dalam penyebaran agama Islam. Banyak pedagang Arab, Persia, Gujarat menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri bangsawan atau raja. Karena apa, teman-teman? Ketika pedagang itu menikahi putri bangsawan, raja, maka agama bangsawan, putri bangsawan itu harus sama dengan calon suaminya. Nah, di situ ada kesempatan untuk suami atau pedagang muslim itu menyebarkan syiar Islam untuk lebih luas lagi, dan kedudukannya sebagai bangsawan dan raja, putri raja, maka otomatis masyarakat atau kaumnya itu akan mengikutinya atas arahan-arahan dari sang raja. Karena seperti halnya teladan, sang teladan, pemimpin adalah teladan, maka rakyatnya pasti akan mengikutinya. Kemudian peranan pendidikan dalam proses penyebaran Islam. Proses penyebaran agama Islam melalui pendidikan berupa pendidikan di pondok pesantren. Para santri yang udah lulus merupakan ujung tombak penyebaran Islam yang biasanya sebagai pengabdian yang sebagai santri yang sudah menempuh pendidikan di pondok pesantren. Kemudian, apa saja metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di tanah Jawa? Jadi teman-teman, dahulu di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha, dan terdapat berbagai kerajaan Hindu dan Buddha, sehingga budaya dan tradisi lokal saat itu kental diwarnai kedua agama tersebut. Budaya dan tradisi lokal itu oleh Wali Songo tidak dianggap musuh agama yang harus dibasmi. Bahkan, budaya dan tradisi lokal itu mereka jadikan teman akrab dan media dakwah agama. Selama tak ada larangan dalam nas syariat, secara rinci metode yang dilakukan Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa, dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Di Gresik, beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik pada tahun 1419. Metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di tanah Jawa yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim yang tertua. Ia mengembangkan pondok pesantren di daerah Ampel Denta yang berawa-rawa. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad 15 Masehi, pesantren tersebut menjadi sentral pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, namun pada para santrinya, beliau hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di tanah Jawa yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Tak seperti Sunan Giri yang lugas dalam fikih,
Ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Masyarakat juga mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang piawai mencari sumber air di tempat-tempat gersang. Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat cinta, sangat mirip dengan kecenderungan Jalaluddin Rumi. Menurut Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan intuitif atau makrifat, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau haqq al-yaqin. Ajaran tersebut disampaikannya secara populer melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang bahu-membahu dengan murid utamanya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang. Dengan menambahkan instrumen Bonang, gubahnya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kemudian metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau menekankan kedermawaan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Beliau mendirikan pesantren yang bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Tembang Mojopat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Ia mengubah sejumlah suluk, di antaranya adalah suluk petuah. Berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Gamelan Singo Mengkok adalah salah satu peninggalannya yang terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Kemudian metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Jakfar Shodiq. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara Wali Songo hanya ia yang mendapat julukan Wali Al-Ilm atau wali yang luas ilmunya. Dan karena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan gurunya Sunan Kalijaga, yaitu sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus. Beberapa cara-cara berdakwah Sunan Kudus sebagai berikut. Yang pertama, strategi pendekatan kepada massa dengan jalan, yaitu membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah, menghindurkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam, Tutwuri Handayani, dan bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan mudah diubah, langsung diubah. Kemudian yang kedua, merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. Yang ketiga, merangkul masyarakat Buddha. Yang keempat, selain masjid, Sunan Kudus juga mendirikan padasan tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Di atas pancuran diberi arca kepala kebo Kumarang, di atasnya hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Yang terakhir, selamatan mitoni. Biasanya sebelum acara selamatan diadakan membacakan sejarah Nabi. Metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa yang keenam yaitu Sunan Giri atau Ainul Yaki atau Raden Paku. Beliau mendirikan pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Ia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti jelungan, jamuran, lir-ilir, dan jublek suwang disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending Asmaradana dan pucung yang bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. Metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya yaitu Sunan Bonang. Ia memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun. Karena pada awalnya mereka tertarik dikarenakan media kesenian itu. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat.
Sebagian wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam. Beliau sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, yaitu mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Sunan Kalijaga jugalah yang menciptakan baju takwa, perayaan sekatenan grebek maulud, layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja, lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid. Kemudian metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Selanjutnya, metode Wali Songo dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa yang ke-9, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati sebelum meletakkan dasar agama Islam dan bagi perdagangan orang Islam, terlebih dahulu telah menunaikan rukun kelima naik haji ke Mekah sebelum tiba di kerajaan Sultan Demak. Sebagai haji yang soleh dan sebagai mufasir yang mengenal percaturan dunia, ia mendapat sambutan hangat di kerajaan itu. Kemudian setelah itu pindah ke Banten, dan ia berhasil menggantikan Bupati Pasundan di situ, dan mengambil alih pemerintahan atas kota pelabuhan tersebut. Dengan awal langkah inilah, ia memanfaatkan tahtanya untuk menyebarkan agama Islam, terutama mengislamkan Jawa Barat. Bagaimana pembentukan masyarakat Islam di Indonesia? Pembentukan masyarakat Islam di Indonesia ada 3 tahap proses Islamisasi di Nusantara. Pertama, fase kehadiran para pedagang Muslim pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Hijriah. Kemudian yang kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam terjadi pada abad 13 sampai 16 Masehi. Kemudian yang ketiga, fase perlembagaan Islam. Perlembagaan Islam ini timbul ketika tokoh-tokoh Islam mendirikan pendidikan, fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren, kemudian lembaga sosial, dan ormas Islam. Pembentukan masyarakat pada era modern saat ini hanyalah meneruskan atas perjuangan dakwah Islam di Nusantara, memetik buah dari keseriusan dan kecerdasan ulama dalam misi penyebaran Islam di Nusantara. Sampai saat ini, masyarakat Islam sudah terbentuk, di mana umat Muslim dimanapun sangat mudah dijumpai. Masjid gampang dijumpai, sekolah Islam, lembaga Islam, dan yang berhubungan dengan Islam sangat mudah dijumpai. Ini bukti berhasilnya Wali Songo dan ulama terdahulu di Indonesia dalam Islamisasi di Nusantara. Jadi masyarakat yang sebelumnya itu beragama Hindu, Buddha, itu bisa berubah mungkin 360 derajat menjadi Islam, mayoritas Islam, hampir 200 juta lebih masyarakat di Indonesia itu beragama Islam. Maka patut bersyukur masyarakat Islam ini sudah terbentuk, tinggal saja banyak yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, diperbaiki dari segi akhlak, akidah, dan fikih, dan sebagainya. Apa saja hikmah dan pesan damai dakwah Wali Songo di Tanah Jawa? Bahwa yang pertama, berdakwah melalui budaya. Hal ini kecerdasan Wali Songo dalam melihat kecintaan masyarakat pada waktu itu dengan budaya, seni. Maka budaya itu
digunakan Wali Songo sebagai alat untuk penyebaran agama Islam, menyisipkan nilai-nilai Islam, ajaran Islam, sedikit demi sedikit, melalui pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Terjadilah akulturasi dan asimilasi budaya, yaitu adaptasi budaya lama yang sudah ada, dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, ajaran agama Islam. Jadi kecerdasan Wali Songo terdahulu, yakni budaya yang sudah ada, itu disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian berdakwah secara damai, hikmah yang selanjutnya. Metode Wali Songo benar-benar merangkul dan merengkuh semua lapisan masyarakat. Jadi dengan budaya dan kehalusannya dalam menyampaikan risalah, itu dapat merangkul dan merengkuh lapisan masyarakat. Dan tidak ada Wali Songo itu melakukan cara-cara kekerasan dalam berdakwah, sehingga proses adaptasi, asimilasi, dan akulturasi budaya tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan minim konflik. Kemudian berdakwah dengan tidak memaksa. Proses masuk budaya yang baik dan dengan tidak menggunakan cara yang kasar dan melukai hati, meskipun juga tetap harus mengandung unsur ketegasan. Ya. Hal ini yang selalu menjadi pegangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, yang pada saat itu masih menganut agama kepercayaan, animisme, dinamisme, kemudian Hindu, Buddha, dan masih banyak ditemui praktik syirik dan musyrik dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah bil lisan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, para wali pun menunjukkan sifat-sifat uswatun hasanah, teladan, yakni strategi dakwah yang masih relevan untuk diteladani kembali saat ini. Maka pesan hikmah untuk kita sebagai pendidik, yakni kita harus pandai-pandai melihat kondisi masyarakat tersebut, kecintaannya apa, kita bisa meluruskan sedikit-sedikit dan dengan kecintaan tersebut kita bisa jadikan alat untuk apa masyarakat, orang lain itu bisa menerima dan memahami Islam, seperti itu.